Hari ini tanggal 16 September. Buat videonya, kontennya mengupas bawang merah, bawang putih. Belum video atau membuat video tentang jahitan belum. Karena kemarin ada saudara kesini, jadi biasa nyambut tamu kan, jahitannya ditinggal dulu. Nah ini stok bawang merah bawang putih habis, daripada nggak ngisi konten, udah di videoin aja kayak gini, nggak apa-apa kan. Kelihatan gak? Ini. Coba lihat, kelihatan nggak? Sini coba ya. Putar aja lah. Nah gini ya, kelihatan gini. Oh iya, kelihatan kan. Biasanya bawang merah bawang putih gitu saya stok taruh di kulkas, tapi dikupas dulu. Ada yang ngajarin gitu ya di TikTok juga ya, aku tahu ininya, katanya dikasih air dulu, air panas atau apa gitu ya, direndam dulu, maksudnya biar nanti katanya ngupasnya biar gampang. Tapi aku enggak, gini aja, langsung kupas aja, terus masukin ke toples. Itu nanti bisa nyampe seminggu atau 2 minggu, lumayan awet. Tapi kalau misalnya nggak dikupas dulu kayak gini, misalnya gini aja tanpa dikupas gitu ya, terus disimpan di wadah, terus tanpa dimasukin kulkas gitu, kadang suka ada ulatnya gitu, ada yang kalah nanti tuh, ada yang item-itemnya gitu kan, di sini tuh item apa gitu ya, kayak apa ya, kayak pasir gitu. Terus kali gitu kadang ada yang busuk gitu kan, gembos dalamnya tuh, isinya udah dimakan ulat kayak gitu. Makanya dikupas gini, terus dimasukin toples, lumayan awet. Tadi tuh ini yang ngupasin tuh bawang putih dulu, terus bawang merah, nggak apa-apa lah ya, yang penting pokoknya semuanya dikupas. Ini mah ngobrol aja buat videonya, apa aja diobrolin, apa ya, boleh ditonton, boleh enggak, boleh skip lah, nggak usah ditonton, nggak apa-apa. Tonton juga boleh, intinya kan bakal diupload juga, bakal saya posting gitu loh. Masalah jahitan ya nanti dilanjut jahit, tapi kadang suka lupa jahit tuh, oh iya nggak diambil videonya, kadang gitu. Soalnya misalnya ambil video nih, masa yo diem-dieman aja ya, meneng aja gitu kan belum terbiasa ya. Terus kalau misalnya ngoceh terus juga kayak gini, cerita aja terus kan, yo belum terbiasa juga kan. Kematian tuh nyeritain apa kek, kisah atau apa yang bermanfaat gitu kan ya, harusnya.
tapi ini enggak ngasal ya, video-video aja. Biasanya kalau nggak di video gini harusnya ya sambil baca zikir, sholawatan kah, atau baca al-fatihah kah, atau tasbih kah, atau ya apalah sebisa-bisa harusnya ya, atau nggak baca ayat kursi lah atau apa manfaat atau, tapi maksudnya diposting baca kayak gitu. Tapi ngapa ya, yang gimana, ngobrol juga kan kurang manfaat ya kayak gini, ngobrol aja. Ngobrol apa tuh kayak gini bukanya. Ngapa ya, yang penting mah buat video aja, durasinya lama apa enggak yang penting ini sampai selesai. Berapa lama coba, berapa menit, gak usah di skip. Yang nonton aja boleh di skip, aku buat videonya nggak di skip. Tadi tuh beli apa namanya tuh, bawang merah setengah. Ini bawang putihnya tuh yang kemarin beli setengah, tapi ini sisanya apa namanya, kupasan kemarin. Terus di toples. Langsung tak masukin toples juga ya. Ini. Terus ini kelihatan nggak? Ini terus sini. Terus yang kemarin tuh tinggal segini. Jadi ini ngupas lagi. Biar pas masak tinggal langsung apa namanya, geprek-geprek gitu tuh. Ini kelihatan nggak? Untuk ini ya merah. Coba kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Setiap hari kan zamannya udah berubah ya. Setiap hari kita tuh pasti buka TikTok, buka YouTube, ya nggak? Sama kan? Nah, lebih baik kita juga ikut ngisi konten daripada hanya scroll aja. Meskipun ada yang nonton enggak ya terserah, yang penting mah ngisi. Oke? Coba deh kalian juga yang nonton ini, yang nonton gak di skip tuh, yang nonton ngerjain buka sih, ngupas bawang buat konten juga. Ngerjain apa gitu, udah kontenin aja lah,
kontenin aja, udah masukin, upload gitu. Kalau kreatif waktunya banyak, ya udah ini aja diedit gitu biar menarik, seru. Kalau aku ini ibu-ibu kayak gini, waktunya itu loh untuk ngedit ini itu kadang nggak ada. Saya kan penjahit aslinya kan, tapi sambil konten, tapi yang dikontenin juga kadang nggak nyambung sama jahitan ya. Kadang bengkel itu suamiku, kerjaannya bengkel mobil, kadang jahitan, kadang ini, kadang jalan-jalan. Kan ada tuh orang yang Gen Z zaman sekarang ini nggak bisa ngupas bawang kan, bawang merah bawang putih nih. Ini caranya nih adik-adik nih, ini dulu nih, ini ngupas tuh bagian akarnya dulu, pas bagian belakangnya begini dulu, ini gini dibuka sampingnya ini gini gitu. Kalau beli bawang putih belinya yang cutting gini biar gampang ngupasnya. Tapi kata orang-orang, kata emak-emak dulu bilangnya kalau cutting gini katanya lebih gurih, tapi sama aja sih ya perasaan bawang merah bawang putih, cuman katanya pertama lebih gurih kalau yang cutting tuh, kedua lebih gampang ngupasnya gitu, ketiga apa ya, yang mungkin lebih mahal juga sih daripada yang biasa. Solusinya palingnya 2.000-3.000, nggak seberapa selisihnya sama yang bawang putih biasa ya. Selisihnya 5.000-an atau 3.000 gitu, kan nggak jauh kan. Terus dibuat black garlic juga kan bisa dimasukin ke itu ya, magicom berapa hari, 10 hari apa 13 hari gitu, dimasukin, didiamin aja, dicolokin itunya penghangatnya, jangan dibuka-buka, dibuka untuk ngecek aja, udah nanti jadi hitam untuk black garlic. Kalau saya ini masak aja, jadi nggak dibuat kayak kadang kan ada bumbu utama gitu ya, ininya di blender dulu apa ditumbuk dulu terus digoreng gitu kan, jadi bumbu kayak bumbu penyedap gitu seperti nasi goreng atau mie goreng gitu kan sih, kayak gitu kan ya, kayak kasih bumbu apa, bawang putih yang udah diracik, bukan diracik, udah digoreng dulu baru masukin toples gitu kan. Aku kayak gini aja, dikupas aja, masukin toples, nanti masak tinggal geprek-geprek gitu aja. Soalnya jarang masak juga, masaknya cuma masak telur, masak nasi goreng gitu aja di rumah tuh. Soalnya makanannya rebus-rebusan gitu, jadi jarang masak, kadang jajan gitu. Kalau pengen makanan apa ya jajan gitu aja. Dinikmatin aja hidup tuh, jadi nggak ribet. Soalnya kan masak kebutuhan ya, makan ya kita makannya biasanya apa gitu kan, cuman nih ada tamu, nih ada saudara gitu kan, kita udah bisa masak tuh. Cuman kan sekarang ya ada GoFood juga tuh, ya bisa lewat GoFood apa-apa mesen, kita nggak sempet masak, jadi nggak usah terlalu disalahkan juga ya yang nggak bisa masak tuh, kan kita juga bisa beli juga tuh ya. Masak harus bisa, cuman bukan untuk sehari-hari makanannya. Kalau setiap hari masak waktunya nggak ada, makan jahit. Biasanya aku kan masak cuma rebus-rebus gitu, kayak labu siam, labu kuning, atau kentang digoreng atau dikukus gitu. Jadi makanannya kayak gitu aku setiap harinya, telur direbus gitu,
kadang ya diceplok, kadang di dadar ya, keluar kan gampang ya. Jadi gitu sekalian, jadi jarang masak, paling masak ya jarang yang berat-berat gitu loh, yang gampang-gampang gitu. Terus masaknya nih lihat mana ya, nih lihat tuh, beli apa namanya, kentang. Ini kentang tuh sekali masak misalnya kayak gini ya, iris-iris 2 apa 3 gitu, digoreng atau dikukus. Nah dikukus kan nggak diiris-iris ya, kalau digoreng kan diiris-iris. Ya udah makan sama telur gitu aja udah beres, dia kan nggak ribet. Tapi misalnya kalau pengen ayam bakar misalnya, atau sinjai, bebek goreng misal, yaudah jajan aja beli. Kalau lagi kepengen masak, libur nih nggak ngapa-ngapain, gabut, ya udah masak. Tapi kalau misalnya setiap hari, nggak pernah masak yang berat-berat kayak gitu. Jadi ya udah beli aja kan. Masak tuh nih ya, tak kasih tahu bagi yang nonton, jangan terlalu disalahin juga ya yang jarang masak tuh, karena ya masak tuh butuh waktu, butuh apa namanya tuh, tenaga. Waktunya misalnya berapa menit, setengah jam apa 2 jam ya kan, ngianginnya, ngerompes-rompes, terus nyuci sayurannya, motongnya ngerompes itu ya, terus masaknya, habis gitu makan, cuci piringnya, lama kan, kurang lebih paling enggak 2 jam lah. Nah kalau dihitung-hitung ya kita 2 jam kan dapat jahitan ya, paling enggak 1,5, atau enggak nek motong dapat 1, ya enggak, dapat 1 potongan kan lumayan. Jadi aku mikirnya ya mending jahit lah gitu. Terus jahit tuh kita juga kan bisa beli juga, jadi waktunya nggak capek di masak gitu loh menurut aku ya sebagai penjahit. Tapi nih yang penjahit pinter masak juga lebih bagus ya, waktunya banyak gitu kan, bisa untuk masak sekalian. Kalau sekarang kan bisa dikontenin juga, ya udah masak sambil dikontenin itu dapat cuan juga dah, itu juga bisa. Jadi nggak melulu jahit, bosen ya udah masak kontenin gitu kan juga bisa. Nah biasanya kan sebelum konten kan ya emang gitu loh waktunya, kalau misalnya dipakai masak yang berat maksudnya. Kalau masak yang simple kayak aku nerebus doang ya setiap hari makannya kan kayak gitu. Gitu loh kak, saya nonton ini udah berapa menit ini, intinya cerita ngobrol aja nih sambil ngupas bawang. Soalnya aku kalau misalnya jahit nih sambil nonton YouTube, temennya itu sambil nonton, terus nonton apa gitu, kadang ya kayak gitu nontonnya tuh kayak gini, yang nonton yang ngupas nonton yang jalan-jalan gitu di YouTube. Kadang scroll, kalau TikTok kan sebentar ya, kalau di YouTube kan ada yang sejam, ada yang 2 jam, ada yang setengah jam gitu kan. Nah temennya itu sama TikTok, sama YouTube biasanya, atau enggak kadang dengerin podcast, dengerin itu apa namanya, video, kadang nonton petualangnya Dede Inon. Kalau podcast biasanya Deddy Corbuzier atau siapa gitu ya, podcastnya BBK, kadang ya sembarang ya, kadang nonton yang politik, kadang nonton ceramah juga,
ceramah favorit gitu kan, misalnya kayak Kiai Iman yang tentang nasab, nonton ceramahnya Kiai Mbah Maimun Zubair, atau ceramah ya banyak lah, ceramah yang Kiai Haji Gofur, banyak pokoknya, NU gitu kan, atau dengar sholawatan kayak gitu. Tapi kalau dengerin nyanyi jarang, orang sendiri-sendiri ya sukanya ya, kadang dengerin murotal, nyampur-nyampur lah, nama hidup ya, jadi ada manis, ada pahit, asem, asin gitu kan, rasa-rasa. Nah nonton juga sama ya, kadang ada yang manis ya nonton murotal mungkin gitu kan, nonton ceramah manis ya, dapat pahala ibaratnya gitu kan kitanya. Tapi kalau misalnya nonton nggak perlu, yang nggak penting gitu loh, kayak scroll TikTok, kayak nonton kayak podcast yang nggak penting kayak apa ya, BBK atau apa, yo kan hiburan aja itu mah, kalau nggak penting juga sih kan, kita butuh hiburan juga kan, biar nggak stres kayak gitu. Terus nonton ya kayak gitu yo, nonton hiburan gitu loh ya, kayak gini juga kan, kalian misalnya nonton tanpa di skip tuh pasti di skip. Masalahnya kan nonton kayak gini kan ya kurang ilmunya ya, cuman gini aja ngobrol sama ngupasin bawang merah bawang putih aja, ngobrol aja. Nah kayak gitu kan modelnya kurang begitu manfaat ya, cuman aku tetap aja dilakoni, dibuat video di posting ya, karena biar ada videonya, biar ngisi TikTok atau ngisi YouTube gitu. Kalau bisanya yang lebih bermanfaat ya ngisi itu, cuman ini daripada nggak di videokan kan, dari kemarin belum sempet, ya udah yang sekarang aja ini videokan yang ini yang panuan itu mau ke bawang, tak kasih tahu ya, kemana ada saudara kesini, misalnya aku sambil ngonten tuh, misalnya aku jahit atau ngonten, ada saudara kan ya nggak enak tuh. Aku buat videonya juga baru-baru ini kan, maksud tuh kan jarang ngonten gitu loh, nggak pernah buat video. Tahu nggak sih yang jarang ngonten gitu kan, rasanya ya kurang begitu pede ya, bukan pede atau kurang begitu terbiasa gitu kan, apalagi ada orang kayak kemarin tuh makan gitu kan di warung gitu ya, kontenin kan juga enak dilihat orang kan, nggak biasa gitu loh kan, nggak pernah, soalnya nggak pernah makanya berhenti kan waktu setelah makanannya datang, udah selesai gitu, nggak dilanjut videonya. Nah kalau di rumah kan kegiatannya ya paling bersih rumah, ngepel, nyapu, nyuci baju, nyuci piring, kayak gitu pasti dikontenin juga aku. Terus apalagi jemur ya, terus masak di rumah kayak gitu-gitu aja kan, nyapu rumah, nyapu halaman, kayak jogging gitu kan, belanja, jajan, apa lagi, masak, buat kontenin aja semuanya lah. Coba kalian juga daripada scroll udah ikutin aja juga sama, sambil ngonten aja. Yang belum ngonten loh, yang suka scroll doang, tapi kan yang lainnya juga udah banyak ya yang ngonten, cuman kita yang nggak ngapa-ngapain tuh loh, sambil ngonten aja isi, atau enggak sambil nonton apa video apa gitu, kontenin aja video gitu juga yang penting dimasukin aja, daripada kosong gitunya kita apa namanya TikTok atau YouTube-nya. Aku jarang main itu Facebook, jarang isi juga, jadi jarang buka juga. IG juga jarang, namanya tukang jahit mah atau dah penjahit mah kapan sih buka-buka kayak gitu kan, jarang. Paling ya itu YouTube, kalau paling ya Pinterest juga kalau untuk yang jahitan mah, jadi jarang buka-buka. Facebook aku jarang, terus terang. HP juga buka kan untuk kayak WhatsApp gitu kan, untuk customer aja, orang telepon atau orang chat gitu kan.
Nah kalau TikTok sama Facebook aku tuh buat temen jahitan biasanya, sambil jahit kan daripada ngantuk, sambil buka itu apa namanya, nyetel buat temen gitu di samping. Jadi ngerjain apa tuh, ngerjain jahitan jadi temenin sama TikTok atau sama YouTube sambil ngeliat itu kan, jahit ngeliat, jadi otak kita tuh nggak ngantuk ya, fokus sebenarnya jahitan ya, fokus jahitan juga nggak ditonton, cuma didengerin aja gitu kayak radio gitu kan. Itunya tuh si TikTok atau si YouTube-nya tuh intinya buat temen aja, buat nemenin jahit gitu. Kalau dulu sih waktu masih ngikut orang ya, waktu masih ngikut butik tuh 2000 berapa ya, 2004 sampai 2006 kalau nggak salah, 2006 atau 2007, sampai 2007 kan aku ngikut orang kan, ngikut butik kan. Ya nggak bisa, zaman dulu juga belum ada WhatsApp, belum ada TikTok, belum ada YouTube, belum mengenal YouTube, udah ada mungkin kan, cuman kan zaman itu aku belum punya HP-nya yang jadul itu loh, yang bisa buat SMS sama telepon aja dulu, yang buat internet belum. Dulu masih pakai laptop atau komputer kan zaman dulu, kalau internet gitu teleponnya dulu cuma buat telepon aja sama SMS sama dulu tuh. Nah kan yo zaman dulu yo nggak boleh sambil nonton gitu kan nih jahit, apalagi ada bosnya kan, masa yo kita sambil ngerjain jahitannya ya Pak. Kalau sekarang kan jahitan sendiri kan kita yang ngatur, kita yang gimana yang penting kan beres sesuai harapan, sesuai yang diinginkan. Masalah ngerjainnya sambil nonton enggaknya kan kita yang berbuat gitu. Tapi kan kadang ngantuk gitu kan, nah itulah kalau ngantuk kadang aku tuh sama nonton gitu. Misalnya kita sambil dikir terus, kadang dikir tuh kita kadang ngantuk loh, atau enggak sambil hafalan gitu ya, membaca hafalan surat-surat misal, tetap nanti tuh ada ngantuknya juga kalau lama-lama ngantuk. Nah, makanya itu dari itu ditemenin sama YouTube atau TikTok itu teknikku gitu, karena sendirian jahitnya. Kalau dulu pernah ada karyawan juga, tapi sama kalau ada teman gitu, ada karyawan, tahu nggak, bukan ngeselin ya, jadi gini, aku kan karyawan nggak banyak ya, cuman berapa sih, Mas Suro, Mbak Tini, Mbak Feni, terus siapa itu namanya tuh, Pak Itan Haro, 4 berarti ya, 4. Mbak Mas Suro itu bisa jahit sama bisa masang payet dulu tuh kan, coba bantuin tuh dulu waktu masih di Surabaya, ini kan dari Sidoarjo. Kalau Mbak Tini kan jahit, Mbak Itan Haro jahit, Mbak Penny juga jahit kan. Nah kadang suka dibawa pulang kan kalau belum selesai, tahu nggak, kalau yang Mbak Penny atau Mbak Itan Haro gitu ya, dia itu dibawa pulang tuh ngerjain punyanya dia. Misalnya kita ya udah dibawa pulang nggak apa-apa kerjaannya, nggak usah kerjain sini soalnya kan jauh rumahnya, kita parani ke sana misalnya udah selesai apa belum gitu, 2 hari kemudian apa 3 hari, punya kita belum dikerjain, dia ngerjain miliknya dia, garapannya dia, customernya dia. Pas kita kesana tuh selalu berulang-ulang yang punya kita belum digarap. Terus kalaupun digarap juga kan kita nggak mantau gini kan, kalau kerjaannya kan di sana jauh kan nggak kelihatan kita kan. Kalau misalnya kerjanya di rumah kita kan bisa lihat ya, salah apa enggak kan kelihatan. Mesti kita bongkar lagi, betulin jahitannya, misalnya keliru ini harusnya bisa dibuka gitu kan, itu digabung disatuin kan tebel, kita yang benerin, salah dikit kita yang betulin bagian apanya, dibongkar. Jadi 2 kali kerjaan gitu loh, udah kita bayarin, udah kita ngambil ke sana,
ngantar atau ngambil jahitan. Kadang dia kesini juga, yang mbaknya ngambil atau nganter, tapi ya kadang nggak dikerjain milik kita kayak gitu loh. Jadi kayak ada rasa-rasa capek, kesel gitu. Keselnya kan juga jadi dosa tuh kalau misalnya kita punya rasa kesel gitu kan. Daripada kayak gitu udahlah nggak usah dibantuin, nggak apa-apa gitu. Awal-awalnya aku dulu nggak mau dibantuin tuh karena ya tadi jadi kesel gitu loh. Keselnya tuh kita jadi punya rasa nggak enak gitu ke dia, kurang puas gitu loh. Kurang puasnya tuh garapan udah sering betulin sama kita ulang perbaiki permak gitu kan, keliru tuh jahitan tuh, mari gitu udah nggak pernah dikerjain, lama lagi kan punya kita nggak digarap-garap. Kita udah sabar berapa kali itu, mari gitu tetap kita juga kudu bayar juga kan. Bayarnya kalau aku sih per potong aja, soalnya penggarapannya kayak gitu kan lama. Nah misalnya kalau kita per bulan bayarnya, lah modelnya kayak gitu garapannya punya garapan satu aja nggak digarap-garap, yang rugi yang bayarin lah kan gitu. Jadi awal mulanya nggak mau dibantuin gitu, mungkin aku bukan pengusaha kali ya modelnya. Jadi hanya untuk diri sendiri aja, hanya untuk ngisi kekosongan, hanya untuk apa namanya ya, memanfaatkan ilmu yang saya punya, hanya untuk apa namanya biar otak kita itu tidak beku, tidak kaku kan. Kalau otak nggak dipakai itu kan takutnya cepat pikun gitu ya. Jadi kita kan harus produktif juga kan. Jadi ya aku bisanya dari jahitan gitu. Jadi hanya untuk sekedar itu gitu, bantu-bantu suami beli bawang merah kayak gini, atau enggak beli minyak goreng, atau untuk sekedar beli listrik gitu kan, pulsa listrik gitu. Nomor utama sih yang penghasilan ya dari suami. Nah ini siapa tahu dapat dari YouTube atau TikTok gitu loh, makanya aku sambil yang kayak gini aja nggak penting aja diuploadin gitu loh. Coba kalian juga deh, coba daripada bengong sebenarnya sambil ngerjain apa kok anak kuliah atau anak sekolah gitu, ya udah pulang sekolah diuploadin tentang pemandangan, tentang atau makan makan di kantin, atau lagi jajan apa gitu, atau lagi naik sepeda apa gimana, udah masukin aja. Atau lagi upacara apa gimana, atau lagi dosen lagi nerangin kita video, meskipun sekilas berapa menit, udah masukin aja langsung di kontenin gitu, masukin. Kalian itu yang hanya scroll kan, pulsa juga butuh beli tuh, sisa ngisi itu loh, sisa ngisi apa namanya konten gitu. Aku dari 2000 apa ya, 2016 sebenarnya, cuman malas ngisi loh, jarang ngisi, cuman scroll aja gitu nemenin jahitan. Tapi lama-lama udahlah kita ngikut juga gitu loh di otakku gitu. Lagian juga aku umur segini masa yo seterusnya mau jahit gitu kan. Yo jahit juga jauh tuh hobi ya, jahit mah ya kan, jahit itu tetap jahit meskipun sampai udah tua juga ya, namanya juga udah profesi ya tetap ngejahit mah mau nggak mau, cuman sambil ngonten gitu aja. Kontennya tidak profesional, cuman ala kadarnya, yang penting masuk gitu. Ada juga tahu konten tuh yang nggak profesional juga ada. Aku suka scroll juga sama tuh kayak kalian, makanya aku ngikut tuh yang nggak profesional, yang biasa-biasa. Kemudian tuh yang biasa-biasa diuploadin aja gitu saudara. Tuh tinggal dikit, coba nanti kita lihat berapa menit ya dari awal sampai akhir nih, apa namanya, sambil ngupas. Kelihatan nggak sih ngupasnya? Tuh, apa ketutup ya ngupasnya ya, apa salah naruh HP-nya ya, gini loh. Ini mau sambil ngobrol aja gitu gitu.
ya ngobrol sembarang apa aja. Nanti masalah jahitan ya, masa jahitan nanti di pas konten videonya yang jahitan. Ini kan apa, ngupas bawang toh juga kan, bukan yang di atas itu HP-nya gitu kan. Apa cara videonya ini begini ya, nggak kelihatan aja, baru sadar gini ya. Tadi keliru kali, harusnya sebelah sini ya. Nah gini palingnya, maaf ya, ini mah ngobrol aja lah gitu saudara ya. Kalau pengen sambil dapat pahala, nah saya ngerjain kayak gini atau ngerjain apa, kita sambil baca-bacanya ya sebisanya kita. Bisanya kita apa ya udah dibaca. Misalnya yang mudah-mudah nih, yang nggak susah gitu, yang enteng, ya udah misalnya kulhu baca Bismillahirrahmanirrahim gitu ya, biasa baca kulhu. Atau enggak baca bismillah doang ya bisa, yang bismillah terus baca bismillah atau al-fatihah terus dapat pahala, daripada menengahin kayak gini. Menengah ya sekarang konten ya sambil baca apa gitu, itu sambil apa namanya tuh, tasbih kayak ya ngakhirin hariring gitu. Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, astagfirullah kayak gitu. Terus baca gitu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, astagfirullah. Baca gitu terus sing banyak kan, nggak berasa tuh sampai selesai habis kan. Nah itu baca gitu terus, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, astagfirullah. Baca gitu terus. Atau enggak mau baca misalnya nggak mau baca itu, misal mau baca ayat kursi aja, ya udah baca ayat kursi. Atau enggak nggak mau baca ayat kursi, mau kulu ya udah kulu. Mau alam nasroh udah baca alam nasroh, apa aja lah, bisa-bisa kan sambil baca-baca gitu, sambil berdoa gitu. Tapi hati ikut berdoa juga, ikut ngikutin ucapan kita, kan manfaat gitu. Nah tapi kalau bosen, kalau capek maksudnya, ya udah, kita kan bukan para wali ya, jadi kadang ada bosennya, ada capeknya gitu, ya udah sambil nonton tapi yang bermanfaat nontonnya gitu. Jadi biar gak kebuang, gak sia-sia umur kita tuh gitu saudara. Besti atau manggilnya apa tuh ya, dulur gitu. Ada yang di skip, pasti di skip sih, nggak apa-apa, aku mah kan nggak ngaruh mak. Kalian mau nonton di skip mau kagak terserah, kan cuman kayak gini aja ya kan, cuman ngupas bawang merah bawang putih aja. Ini mah intinya cuman ngobrol kan jadinya ya Pak. Nanti kalau misalnya video yang jalan tuh apa, paling ya sambil jalan ya kayaknya gitu. Ini mah karena kan gak ngisi, sayang banget gitu loh, belum dapet video. Ya udahlah gini aja sambil di video, daripada enggak lupa mulu kadang. Oh iya kok nggak ada video kadang gitu. Saya mau kayak kemarin mau ngerebus itu tuh labu siam, motong-motong, oh iya
kan udah video kok lupa. Oh, sampai habis dimakan gitu. Nah yang baru ingat nih, oh ya udahlah tidak aja dah. Nah dikit kan sampai selesai aja, baru nanti selesai videonya ya gitu. Terus kalau suamiku nih kalau ngerjain mobil di sini di rumah gitu kan yang gampang-gampang pasti tak videoin, nanti tak upload ya. Itu pasti ada ilmunya, dan latihan tuh dapet manfaatnya kan bagi orang-orang yang mau ngerjain apa bisa ditiru gitu kan, seperti jahitan juga ngerjain apa ditiru bisa. Nanti ya nyusul ini aja dah sembarang ini ya apa namanya kontennya nyampur, tapi katanya nggak boleh nyampur kan. Misalnya kalau nge-review makanan aja gitu kan, apa food vlogger aja. Misalnya kalau konten tentang perbengkelan mekanik misalnya gitu, tentang itu aja terus, harusnya gitu katanya udah berhasil gitu ya, masih tahunya ke aku gitu. Terus kalau misalnya tentang mau masakan ya udah tentang masakan terus, jangan campur-campur gitu bagus. Kalau misalnya aku tentang jahitan aja, jangan campur. Kadang tapi aku tuh bosen, mendingan campur sebegini aja, jadi manis asam asin nano rasanya gitu, jadi campur-campur aja lah ya. Kehidupan juga campur-campur kok, biarin aja orang yang mau itu ya biarin, aku campur-campur gitu aja lah. Gak ada nonton alhamdulillah, nggak ada ya udah apa-apa, kita kosong gitu aja diisi gitu. Oh iya sambil dikir apa lagi, misalnya yang tadi udah kan ya, saya dikir apa ya, atau enggak ngaji kan kontenin juga tuh ngaji berapa makro gitu kan, atau enggak mau berapa surat ngaji, atau mau berapa lembar gitu ngaji Al-Quran sehari, paksain. Terus apa lagi kalau misalnya sambil ngerjain kayak gini masak atau apa, ya udah sambil zikir gitu. Aku sampai umur segini, umur sekarang berapa ya, 44 gitu ya, udah tua kan, umur 44 ya, belum punya momongan, sedih kan. Jadi ya sambil menghibur diri ya nonton ya konten gini aja lah, konten gitu, minta doanya ya gitu. Siapa tahu punya uang bisa ke Mekah ya Kak gitu, amin. Aku ini rumah ya sambil masih nyicil ya guys, masih bayar rumah. Jadi kenapa belum ke Mekah tuh, beli tanah juga kan ya, tanah tuh tanah saudara, tanah orang tua dibeli gitu kan tanah katanya naik tanah kan kalau jual harus kembali ke tanah lagi gitu kan, belinya kan, jadi nggak dijual ya. Berdoa aja lah, siapa tahu bisa ke Mekah dapat duit dari konten gitu kan amin dia orang gitu, siapa tahu. Pengen udah umur segini, coba yang ini pengen lah ke Mekah. Ada orang tua bilang sering bolak-balik, ayo neng ke Mekah, ke sana, itu loh gini ya kan, kalau ada duitnya ya. Kita bukan nggak kepengen tapi duitnya belum ada, katanya jual aja tanah, jual aja rumah. Ayo piye tah, yang beli kan suami ya nggak, maksudnya jual ya harus izin suami lah, jual juga yang beli kan suami ya, orang nggak semudah itu. Nah, suaminya nggak mau jual piye, masa ya udah berantem gara-gara pengen ke Mekah ya pura, mending rukun sama suami kan. Suami nggak ikhlas jual ya janganlah, katanya gitu, jual aja rumah tanah biar bisa ke Mekah. Ya siapa tahu dapat uangnya bukan dari jual tanah atau jual rumah ya gitu bes ceritanya.
Nama saya itu Bu Titin Hasanah, kayak yang belum kenal loh. Kerjaannya tuh penjahit gitu. Dulunya itu mesantren. Tapi kenapa bisa jahit? Katanya karena semua saudara tuh semuanya penjahit. Jadi nular mungkin ya. Dari mulai ibu, kakak, semuanya tuh penjahit. Jadi dulu sebelum sekolah itu bantuin dulu dapat uang saku gitu, misalnya kita pengen ini nih ongkos sekolah gitu ya kan, naik angkot, ya udah bantuin ngesum dulu, bantuin pasang kancing dulu, baru dapat duit baru berangkat sekolah gitu awalnya gitu. Mari gitu kalau pengen baju ya buat sendiri, jahit sendiri. Diajarin buat polanya dulu sama ibuku. Umur berapa ya pertama jahit itu? Umur SMA, aliyah ya, aliyah kelas 2 atau kelas 1 gitu, kelas 2 lah, kelas 1 akhir. Nah itu mulai buat baju sendiri. Kalau pas umur berapa itu ya, 17 atau 18 gitu ya, umur segitulah, buat beli sendiri, ngesum sendiri. Tapi kalau masak kayak ngesum kayak masak kancing mah dari mulai kecil SD udah gitu, jajannya dari situ. Terus yang berhasil kuliah ke desainer itu adekku, Penny. Jadi aku nyerap ilmunya tuh dari adekku yang kuliah, kita yang nyerap ilmunya gitu loh. Adekku yang sampai kuliah S1, kan banyak tugas tuh, ini itu ya selalu aja dilihat itunya, tugasnya, dia belajarnya, ini itunya ya. Lama-lama ya kita juga sama pelajarannya, kita juga ini juga sama artian tuh ya nyerap juga tuh. Terus zaman dulu kan belum ada HP tuh, HP-nya kan jadul kan, belum ke internet kan. Ternyata ya Allah mudah banget, lewat Pinterest saja belajar di Pinterest juga udah lengkap situ, ide-ide banyak di situ, tinggal praktekin gitu. Dulu waktu sebelum apa namanya, sebelum banyak ide dulu gitu, kata adikku, teh nih ini aja teh, Pinterest aja teh, coba dilihat caranya ini gini, idenya ini gini. Terus dari Penny juga cara buat ini gini. Ya udah akhirnya alhamdulillah ya alamin bisa. Jangan kita kan dulu juga ikut di butik juga kan, bisa nyerap ilmu dari keterampilan kita, sering bantu di butik kan. Jadi lancar jahitannya dari butik, ilmu kelengkapan ini itunya dari adikku, belajar di Pinterest juga, terus praktek kan udah bisa lah jadi jahit gitu loh. Aku tuh guys, membuat gaun, membuat kebaya, membuat rok, membuat celana, mau buat apa aja insya Allah bisa ya. Kalau misalnya tetangga yang deket sini mau boleh, kalau yang jauh mau misalnya mau online boleh ya, tinggal alamatnya nanti dikirim ke ekspedisi gitu kan gitu. Nah, penuh selesai, alhamdulillahirobbilalamin, tinggal ditutup gitu saudara. Videonya cukup sekian dan terima kasih ya yang sudah nonton. Kita tutup itunya, videonya sama botolnya ini dua, tutup selesai. Kita lanjut nanti video selanjutnya yang lain, entah tentang perbengkelan atau tentang masak, tentang makan atau tentang jahitan ya. Soalnya kadang aku suka lupa di video ini, lupa mudah-mudahan selesai, oh iya mau di video lupa gitu loh, kadang gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu nanti lagi ya videonya ya.